Negeri Tuban. Ini yang mengajukan adalah Haji Abdul Ghafir dan kawan-kawan. Yang intinya sebenarnya di dalam gugatan perdata tersebut sebenarnya hampir sama, bahwa ini yang terkait dengan pengelolaan. Namun di dalam putusan tersebut sebenarnya disampaikan, jadi kami melihat, jadi kami sebenarnya di awal daripada pengelolaan ini kami juga sudah berkonsultasi dengan dari Mojokerto, sudah kami sampaikan. Memang dalam hal ini ada beberapa hal yang ini terpisah. Jadi yang pertama yaitu ada keputusan dari BP 3 Trowulan yang mengatakan bahwa di sana ada benda cagar budaya. Nah, kemudian yang kedua ini ada pengelolaan. Nah, kemudian yang ketiga dalam ini pihak yang lain yaitu adalah Yayasan Mabarot Sunan Bonang. Nah, kemudian kalau di dalam keputusan BP 3 Trowulan yang terkait dengan benda cagar budaya ini sebenarnya sudah ada. Apa itu? Misalnya seperti cungkup dan lain-lain yang seperti itu. Nah, ini jelas menjadi kewenangan dari BP 3 Trowulan. Nah, kemudian yang kedua ada pengelolaan. Dalam ini pengelolaan nanti yang terkait dengan misalnya penataan, pengunjung dan lain sebagainya. Ini yang tadi di Peradilan Tata Usaha Negara yang ini merupakan kewenangan dari Pemkab Tuban. Nah, kemudian yang ketiga ini ada Yayasan Mabarot yang dulu kerjasama dengan Pemkab, seperti itu. Nah sehingga yang terkait dengan permasalahan ini memang ini harus dibedakan untuk yang benda cagar budaya. Nah, tentunya kalau benda cagar budaya karena ini menjadi kewenangan dari BP 3 Trowulan, Pemkab Tuban tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kemudian yang terkait dengan pengelolaan, karena memang kalau kita bicara yang terkait dengan kawasan, dengan tanah dan lain sebagainya, ini memang pemerintah kabupaten tidak punya kewenangan karena kewenangannya hanya di pengelolaan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan pengelolaan didasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tentunya dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tuban, Pemkab dalam hal ini adalah bupati beserta perangkat daerahnya. Ini bisa saja katakanlah nanti menyerahkan ke yayasan maupun bentuk kerjasama yang lain. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita berbicara yang terkait dengan kewenangan, itu tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Tuban ini misalnya kalau kaitan dengan pensertifikatan misalnya, jelas ini bukan menjadi ranah kewenangan dari Pemkab Tuban. Nah, sehingga kalau tadi ada misalnya, mohon maaf Pak Tris, tadi ada permintaan kepada Pak Lurah untuk mengeluarkan, karena memang ini bukan menjadi ranah kewenangan dari Pemkab Tuban termasuk sampai di kelurahan. Seperti itu. Jadi kewenangannya ini hanya kewenangan di pengelolaan. Sehingga sebenarnya kami dari Badan Wakaf nih Pak Tris, kami pernah bertemu dengan almarhum Bapak Muntir. Kami pernah bertemu, kami dari BWI pun sebenarnya mendukung kalau memang ini nanti diarahkan ke sana, namun kita kembalikan kepada kewenangan. Karena kalau kita sudah bicara kewenangan, mohon maaf, karena bukan kewenangan, sehingga ini nanti hukumnya tentunya batal demi hukum. Kalau batal demi hukum ya tentunya nanti sertifikat dan lain sebagainya ini tentunya tidak berlaku. Ini yang kami sampaikan kronologis, sehingga sebagaimana yang tadi disampaikan Bapak Bupati untuk mencari jalan yang terbaik. Ini memang sebenarnya kami pernah menyiapkan MOU, Ibu, setelah kami susun sebenarnya sudah kami konsultasikan kepada Pak Wabub, sudah kami sampaikan juga kepada Pak Bupati, bahkan mohon maaf pada waktu itu Bapak almarhum Pak Menteri sudah kami sampaikan juga, karena Pemkab intinya bahwa karena makam Sunan Bonang ini sudah sebenarnya merupakan aset yang luar biasa itu, termasuk dalam hal pariwisata, sehingga harapannya ini antara nanti program pemerintah Kabupaten Tuban dengan nanti Yayasan Mabarot Sunan Bonang ini nanti akan ada sinergi yang bagus, sehingga nanti untuk penataannya di alun-alun bagaimana, pengunjung bagaimana dan seterusnya, ini yang sebenarnya arahnya ke sana.
Kalaupun kemudian pengelolaan nanti ada di yayasan, itu sebenarnya tidak ada masalah. Hanya peran Pemkab ini karena sudah ada putusan PT UN maupun peran Pemkab secara umum yang terkait dengan program baik itu di bidang sosial, keagamaan maupun di bidang pariwisata. Sehingga gambarannya seperti itu, Ibu. Sebenarnya ini sudah bukan merupakan sengketa karena sengketa sudah selesai di peradilan. Tinggal bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terus mungkin ini awal dari pertemuan, sehingga nanti bagaimana selanjutnya dan seterusnya ini nanti kami mengikuti. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembali lagi ke Pak Arif. Begini Pak Arif, ini saya untuk proses sertifikasi wakaf untuk 96 ini saya sudah berjalan sebenarnya. Kemudian karena berkas kita mau pengukuran ke desa Sutorejo, Sutorejo itu tidak berani untuk tanda tangan karena ini kan posisi lahan itu masih milik publik, milik umum, karena statusnya adalah tanah negara. Oleh karena itu di dalam buku C tidak ada. Jadi namanya tanah publik ya memang tidak ada catatannya kan Pak, otomatis kan. Jadi saya sampaikan bahwa ini kalau memang tidak ada Pak, berarti benar ini adalah masih tanah negara bebas. Jadi karena dari riwayat Yayasan Maburat itu berdiri sejak tahun 1978 sampai hari ini, berarti pengelolaan lahan itu memang sudah dikelola oleh yayasan sudah sekian lama. Maka berhaklah pihak yayasan untuk membuatkan sertifikat atas nama yayasan. Walaupun itu nanti jatuhnya wakaf Pak, tidak milik satu orang, tidak. Jadi wakaf itu nanti statusnya kembali lagi ke Pemkab, karena nanti kan di bawah BWI, Badan Wakaf Indonesia kan gitu. Nah karena dia tidak berani, jadi saya kembali lagi ke Abah Mudir pada saat itu. Kalau dari cerita Pak Arif dari awal sampai terakhir bahwa ini tidak ada kaitannya dengan lahan, otomatis lahan ini versi saya nih Pak, itu bisa untuk dibuatkan sertifikat atas nama Yayasan Mabarok begitu. Tinggal nanti bagaimana untuk bisa disinergikan antara berbagai pihak supaya bisa dikembangkan seperti itu. Setidaknya jika tidak ada keberanian ini, ya itu tadi MOU itu sudah cukup kuat menurut versi saya gitu. Yang dipentingkan di sini adalah keberadaan dari lahan itu Pak, karena di lapangan walaupun sebenarnya pihak cagar budaya ini kan hanya situsnya saja, tetapi mengenai lingkungan lahan tidak ada kewenangan untuk apa istilahnya melarang pihak umum, pihak publik masuk. Jadi ada satu liang lahat itu sampai 8 kali ditumpuk. Sebenarnya itu mengganggu juga situs. Nah, pihak yayasan tidak berani untuk melarang karena memang dari lahan itu juga belum ada status yang jelas. Kan itu masalahnya. Kan ada berbagai macam alasan itu dan kendala seperti itu. Oleh karena Abah almarhum menginginkan untuk disertifikatkan supaya bahwa pihak yayasan punya hak pengelolaan itu kewenangan penuh untuk bisa mengelola secara baik. Intinya cuma itu. Nah, jadi kalau misalkan nanti dari pihak Bapak menyatakan seperti itu, versi saya nih, pendapat saya nih Pak. Jadi ini bisa sebenarnya untuk diproses sertifikat versi saya Pak. Jadi tinggal bagaimana mensinergikan saja gitu. Nah, jadi kalau dari kita sebenarnya juga ke tingkat Pemkab juga terlalu tinggi karena kewenangan ini hanya dipakai secara di tingkat pedesaan Pak. Karena di kelurahan itu yang mengetahui persis bahwa oh ya ini memang tanah milik publik, belum dikuasai oleh siapapun. Nah yang mengelola dari awal hingga sekarang siapa yang menguasai? Oh ternyata memang Yayasan Mabarat, ya dialah yang membuatkan sertifikat gitu Pak, seperti itu. Karena memang kan dari Undang-Undang Agraria juga seperti itu. Tanah dikelola lebih dari 30 tahun maka yang mengelola itulah berhak untuk membuatkan sertifikat seperti itu. Jadi ya itu kemarin kendalanya hanya itu saja sebenarnya, kalau kendala lain tidak ada karena dari pihak BPN sendiri tidak masalah sepanjang pihak
kelurahan itu menyetujui, menandatangani, kemudian dari pihak cagar budaya pun mengetahui, maka keluarlah sertifikat seperti itu. Dan sertifikatnya adalah berbentuk wakaf, gitu Pak. Jadi kalau memang nanti ini misalkan ada apa istilahnya, saya juga nggak paham juga Pak, kenapa dari pihak kelurahan itu juga nggak berani gitu. Karena waktu kemarin saya tanya itu, saya ini baru 1 minggu Bu jadi lurah. Jadi kalau misalkan saya untuk menandatangani ini bukan kapasitas saya. Nah, sepanjang karir saya ini memproses sertifikat tanah negara, namanya PN Pak, itu kita begitu ditandatangani oleh pihak kelurahan saja, diketahui kecamatan, proses di BPN 4 bulan keluar sertifikatnya gitu. Jadi ini kenapa kok takut, katanya ini dulu kan pernah ada sengketa gitu. Nah saya bilang sengketanya apa kan gitu Pak. Jadi ternyata kan bukan masalah lahannya, tapi hak pengelolaan kan begitu. Sebenarnya kalau masalah pengelolaan itu bukan ranah saya, karena ranah saya di sini hanyalah untuk membantu proses sertifikasi dengan bentuk wakaf itu tadi gitu. Untuk tujuannya adalah kepada pengurus siapapun saja yang menjadi pengurus saja sempurna itu memiliki kekuatan hukum untuk melarang atau menerima ataupun mencegah siapapun yang sekiranya tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan pembesaran makam. Sekarang kalau makam itu sudah penuh, sudah itu ada situs sudah sejak tahun 1950, 1898 itu ditumpuk kembali kan seperti sebenarnya saya juga sudah koordinasi juga dengan pihak cagar budaya, saya juga sudah konsultasi. Cuma dia bilang karena itu kita sudah serahin Bu ke Mabarak. Jadi kita misalkan untuk melarang, kita tidak punya kewenangan untuk itu, sampai seperti itu Pak. Nah, karena saya pikir berarti yayasan ini punya kewenangan penuh untuk mengelola secara penuh di wilayah itu, gitu. Nah, otomatis kalau begitu, kenapa tidak ini harus secara dilegalkan? Jadi hak kekuasaan penuh pihak pengurus dan pembina ini lebih kuat lebih kompeten di sekitar wilayah situ, gitu Pak. Maksud saya tujuannya itu sebenarnya. Jadi tinggal kalau saya ini kan hanya membantu untuk proses menjembatani Pak, gitu, untuk proses sertifikat, gitu. Nah, tinggal dari pihak kelurahan, oke, ada disposisi paling tidak disposisi bahwa dia punya hak kewenangan. Memang kewenangan memang ada di desa Pak. Cuma dia tidak punya keberanian itu saja. Nah, itu karena takut kalau misalkan nanti kok berani mendatangani. Tapi memang itu sebenarnya kewenangan dari tingkat kelurahan, gitu. Nah, alasannya karena kan di berkas itu ada surat keterangan tidak sengketa. Nah, itu yang dia keberatan untuk menandatangani itu. Tapi ini kalau ada penjelasan seperti ini ya saya mohon dibantu untuk bisa koordinasi dengan pihak kelurahan supaya meluruskan lagi masalahnya gitu. Artinya begini Bu. Jadi yang terkait dengan putusan pengadilan ini kan memang bicara kaitan dengan pengelolaan. Nah, pengelolaan yang ada di kawasan itu memang makanya tadi saya sampaikan ini berbeda antara Bendar Cagar Budaya, misalnya di situ ada cungkup, ada apa dan lain sebagainya. Ini memang semuanya menjadi kewenangan dari BP3 Terowongan dan itu tidak bisa diotak-atik karena memang itu sudah masuk inventaris dari kekayaan negara. Nah, kemudian yang terkait dengan pengelolaan, jadi nanti mungkin juga dari sisi pertanahannya Pak Joko, tentunya kaitan dengan pengelolaan ini memang suatu kawasan Bu yang di sana dan ini menjadi kewenangan dari Pemkab. Nah, tentunya ini nanti yang perlu juga nanti disinergikan seperti itu sehingga Pemkab ini nanti tidak lepas karena kita didasarkan pada putusan pengadilan dan ini di atas kertas jelas ada seperti itu. Nah, sehingga ini yang mungkin menjadi catatan juga bagi kami pemerintah kabupaten sampai ke tingkat kelurahan. Nah, sehingga kalau Pak Lurah dalam tanda petik tidak menyampaikan itu, ini memang saya kira memang menjadi sesuatu karena semuanya nanti keputusan ada di Pemkab seperti itu. Mungkin Pak. Iya, ngapunten, terima kasih
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terkait dengan harapan dari yayasan yang terkait dengan proses untuk pensertifikatan Sunan Bonang, Tanah Sunan Bonang, memang tadi disampaikan oleh Bu Mungkin yang terkait dengan nanti sertifikatnya itu bentuknya adalah wakaf. Jadi yang tentunya kalau itu wakaf, ada yang memberi wakaf, ada yang menerima. Itu yang pertama. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Bapak Hukum bahwa di luar pengelolaan yang tidak sekaligus itu menguasai. Ya, kan tanah negara itu dikuasai dulu, biasanya baru bisa dimohon untuk disertifikatkan. Kalau tanah negara itu bebas. Pada posisi existing sekarang, tanah Sunan Bonang itu masuk di KIB Terulan. Kita mungkin sudah besok ya. KIB, saya lupa nomornya. Kemudian juga di SK-kan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang masuk dalam situs Cagar Budaya Nasional. Otomatis hak pengelolaan, penguasaan itu berada di wilayah mereka. Tadi sampaikan bahwa Bapak Buko, bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk paling tidak berkontribusi untuk usaha Bapak Ibu sekalian mensertifikatkan tanah ini, karena kewenangan itu tentunya ada yang pemilik lahannya. Selama itu ada surat keterangan bahwa penjenengan itu diberikan atau diberikan hak dari si pemilik tanah ini, maka itu proses bisa dilaksanakan. Nah, ini tentunya harus ada surat keterangan atau surat pernyataan dari yang bersangkutan, yang punya tanah ini, ya. Sehingga monggo kerso kalau memang proses, tapi kewenangan Pemkab ya, itu tidak ada sama sekali di situ. Ya. Jadi kalau membuat rekomendasi atau apapun, dia tidak ada gunanya karena tidak punya kewenangan. Nah, termasuk jajaran di bawahnya. Jadi Pak Lurah pun membuat surat, pasti isinya ya bahwa tanah ini masuk dalam KIB ini dan sebagainya, pasti itu normatifnya itu, karena itu sudah merupakan domain kami untuk bagaimana menata tanah-tanah ini, baik dari proses pengelolaannya maupun dari proses pensertifikatannya. Jadi itu Bu, jadi yang perlu kami sampaikan sini, kewenangan Pemkab tidak ada sama sekali di kebutuhan sertifikatan ini, karena itu domain penuh dari khususnya dari Menteri Pendidikan Kebudayaan. Ya, kemarin juga dari almarhum menyampaikan sama, soalnya walaupun tingkat kelurahan itu memberikan tanda tangan, tetap kita harus ada surat pengantar dari Cagar Budaya. Itu sudah pasti Pak. Ya. Makanya pada saat nanti kita pengukuran itu pihak Cagar Budaya ikut dilibatkan. Ya, monggo dulu itu dicukupi yang dari. Karena kemarin kan rencana kita begitu Abah sehat, kita kan rencananya mau ke Trawulan untuk meminta surat keterangan itu. Memang harus ada surat keterangan, walaupun BPN sendiri juga memang meminta surat keterangan itu untuk proses sertifikat. Memang betul Pak. Jadi cuman yang ya ini sebenarnya sih nggak ada, kalau versi saya ini Pak, sebenarnya nggak sulit sebenarnya, karena dari Abah dulu menyatakan dengan saya, sepanjang di pemerintahan setempat itu menyetujui, pihak Cagar Budaya juga monggo kerso gitu. Jadi waktu zamannya Abah dulu menyetujui, kami tidak bisa itu bukan kewenangan saya. Jadi waktu itu kita tinggal nunggu Abah sembuh, misalnya kita ke Trawulan, mendapatkan surat, kemudian kita bawa ke desa, baru kalau di aset kami Bu, itu misalnya kalau sudah masuk di aset BPKAD, misalnya tanah ini pendopo ini, ini mau dimohon orang, selama tidak ada surat keterangan pemberian, ya persetujuan untuk diberikan tanah ini kepada pihak ketiga misalnya, itu tidak akan mungkin bisa. Dan prosesnya kalau di kami itu harus ada izin dari DPR, jadi harus pakai kalau itu kan tanah itu bukan lagi tanah negara Pak, tapi itu tanah sudah dikuasai oleh Pemkab, makanya masuk ke aset Pemkab. Yang mana Bu? Yang dimaksudkan panjenengan. Iya, sama dengan yang ini, Sunan Bonang kan dikuasai oleh. Kalau Sunan Bonang ini tidak dikuasai oleh
tapi dikuasai oleh sebenarnya dikuasai oleh Sunan Bonang Pak. Cuman situs itu dikuasai oleh Cagar Budaya gitu. Betul. Jadi makanya kemarin Abah Mundir almarhum itu menyampaikan, iya Bu, kita nanti ke sana karena kita sudah sharing dengan pihak Trawulan, monggo kerso Pak, kalau memang ini mau dibuat sertifikasi, dibicarakan dengan pihak pemerintahan. Mohon maaf, tertulisnya ada itu yang dari Trawulan. Yang dari Pengelola Trawulan penyerahan itu ya kan? yang dari Trawulan Saya waktu itu Ada. sama Abah, saya belum dikasih. Tapi sudah ada. Belum Pak. Maaf, saya konfirmasi kalau hak pengelolaan penyelenggara istilahnya Gus, penguasaan secara teknis. Iya, pengelolaan secara Pengelolaan teknis secara administratif. administratif diserahkan ke Yayasan Bonang. Iya. Memang Betul, teknis operasional. Iya, dari Iya. dan administratif. Serahkan SK atau surat? surat. jadi maksudnya Ini begini Bu. Ini tahun 2006 Pak, masih Iya, di waktu itu. iya. Jadi dari BPCB itu memberikan kewenangan kepada Yayasan Makaron Sunan untuk pengelolaan secara teknis, administratif dan operasional. Jadi mohon Iya. maaf Ibu yang disampaikan. Kami semua data ada. iya. Termasuk bagaimana penyerahan yang dari BP3 Trawulan ke yayasan kami ada, dan ini kami sudah pelajari semua. Jadi saya kira kita kembali ke ini saja, artinya ke pensertifikatan. Kita kembali ke itu aja fokusnya. Dan kalau memang nanti ada keterangan dari BP3 Trawulan, ya sudah ini yang digunakan aja. Dan tentunya nanti kami dari Pemkab, khususnya bagian hukum, bagian pemerintahan, kalau memang ini mau dikoordinasikan bareng misalnya, monggo. Nah, sehingga nanti karena yang panjenengan sampaikan tadi kan masih baru sebatas koordinasi seperti itu kan. Termasuk pada waktu kami membahas di Badan Wakaf sudah kami sampaikan juga ini ada permasalahan seperti ini. Nah, monggo nanti kewenangannya ada di sana. Kalau memang di sana ada, saya kira tidak ada masalah Ibu. Saya kira itu aja Pak Kusnadi. Karena kita kembali bicara kewenangan aja. Sebenarnya saya juga sampaikan dengan pihak Cagar Budaya, jika ini nanti berbentuk sertifikat, itu mengukuhkan dan menguatkan posisi Cagar Budaya itu sendiri. Otomatis karena apa? Karena ini sudah menjadi wilayah kawasan itu sudah menjadi namanya Yayasan Bonang, diwakafkan ke pemerintah daerah kan gitu, ke pemerintah setempat, walaupun namanya kan tapi sudah menjadi nama Yayasan Bonang. Kan intinya seperti itu Pak. Karena nanti kan harus dipilah-pilah. Iya, jadi betul. di sana nanti bagian penataan dan lain sebagainya sesuai dengan program Pemkab dan seterusnya itu nanti kan harus tertata seperti itu Pak. Nah, monggo sebenarnya intinya kan diarahnya ke sertifikat. Betul. Jadi nanti dibutuhkan surat keterangan itu aja Pak yang dari BP3 Trawulan. Saya tambah sedikit Pak. Terima kasih. Jadi begini, saya nambah untuk menyampaikan awal mulanya kenapa dari kami pihak yayasan minta bantuan kepada Bu Titi, dalam hal ini Pak Mundir almarhum ya. Itu karena pernah berbincang-bincang sama Pak Bupati pada waktu itu. Saya, Pak Mundir, Pak Mustaqim. Pak Bupati memberikan lampu hijau bagaimana kalau umpama diusahakan itu, kalau selama masih ada jalan, ya silakan untuk diproses menjadi tanah lengkap. Tapi jangan setengah-setengah. Kalau memang iya, ya harus betul-betul nanti bisa berhasil. Akhirnya kami dari pihak yayasan ini, dalam hal ini Pak Mundir kan yang agak tol ya orangnya, akhirnya bisa berhubungan dengan Bu Titi lewat Patris, karena Patris pernah mengurus salah satu tanah di Kadangan. Akhirnya disampaikan kepada Pak Mundir dan Pak Mundir ditanggapi secara serius. Akhirnya bincang-bincang sama Bu Titi. Dengan Bu Titi diberi harapan itu kemungkinannya bisa begitu. Nah, apa yang didawukan Pak Bupati, ya kita tindak lanjuti, mungkin ini bisa betul kan begitu Pak. Jadi ini bukan kok apa ya, memang dulunya kami sudah pernah konsultasi. Nah, akhirnya Bu Titi ada harapan-harapan yang sekiranya ada kemungkinan berhasil. Maka ini baiknya kalau bisa Pak ya, tolong kita tindak lanjuti terus, mungkin ada jalan gitu Pak ya. Mungkin ada jalan, jadi tidak
terus diputus, nggak bisa gitu, jangan ya, mudah-mudahan kita bisa gitu. Ya, kira-kira kalau bisa kan, mungkin Pak Bupati sendiri ya senang, tapi selama tidak nanti akhirnya tidak menyalahi aturan lah. Iya, menyalahi aturan. Nah, saya pikir dalam hal ini Bu Titin banyak pengalaman, mungkin nanti bisa berhasil, ya syukurlah kita. Jadi pokok tetap kami mohon bantuan sama